Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam amma ba'du. Pada video yang kali ini kita akan membahas mengenai isu yang kontroversial. Terlebih setelah adanya mukimad, yaitu mengenai apakah keturunannya Nabi Muhammad SAW itu akan masuk surga atau secara lebih khusus ya tidak akan masuk neraka atau tidak begitu ya. Karena kan sering mengatakan tuh kita ada jargon-jargon, oh ini memiliki terah dari Rasulullah SAW maka tidak akan masuk neraka begitu. Nah itu betul atau tidak? Nah kebetulan pertanyaan ini ditanyakan kepada Syekh Ali Jum'ah gitu. Nah ini sebelum masuk kepada video ya, kita kasih konteks dulu bahwa Syekh Ali Jum'ah ini tidak memiliki terah dalam pengertian bukan Ba'alwi lah begitu ya, kita khususkan. Yang nggak tahu kalau dari selain Ba'alwi apakah memiliki keturunan dari Nabi Muhammad SAW atau tidak? Karena ya tadi itu banyak yang mastur juga. Jadi tidak bisa memastikan tidaknya. Cuman beliau sendiri tidak mengaku dan memang tidak pernah disinggung-singgung begitu. Jadi ini pertanyaan akan dijawab murni dengan ilmu. Itu yang pertama tuh. Yang kedua, yang ditanyakannya ini adalah zurriyahnya Nabi Muhammad SAW, yang mana secara istilah nanti dibahasakan oleh Syekh Ali Jum'ah ada apa? Karena mengikuti bahasanya penanya yaitu sebagai ahlul bait. Jadi kita ikuti dulu tuh ahlul bait yang dimaksud di sini. Nanti juga akan dijelaskan oleh Syekh Ali Jum'ah, yaitu orang-orang yang bernisbah kepada Nabi Muhammad SAW lewat keturunan. Nah, jadi ini bukan khusus Ba'alwi, bukan. Jadi ini adalah umum. Ya, Ba'alwi itu akhassu min ahli baitihi SAW dengan definisi yang tadi. Nah, sehingga ya sebetulnya ini mencakup bukan hanya kepada Ba'alwi saja. Jadi kalau misalkan di Indonesia ini ramai-ramai tentang keturunan Wali Songo, yang mana Wali Songo itu adalah keturunannya Nabi Muhammad SAW, berarti kan ini masuk juga kepada mereka. Termasuk yang mereka klaim tuh seperti Imad ya, kemudian siapa? Abbas Buntet, kemudian si itu tuh, Masya Allah, siapa yang kemarin mau diguruduk itu? Fuad Pleret ya, termasuk itu tuh orang-orang itu. Nah, jadi begini sebetulnya ya, Ba'alwi itu nanti mereka itu hanya menyampaikan apa-apa yang telah disampaikan oleh keluarga mereka. Jadi pengakuan Ba'alwi sebagai dzurriyyahnya Nabi Muhammad SAW itu tidak akan bisa dicabut karena sudah diakui oleh para ulama-ulama terdahulu. Mau suka mau tidak suka begitu. Jadi bukan masalahnya sekarang, oh ini kan urusannya tinggal selesai lah. Sudah saja Ba'alwi ini jangan mengaku sebagai keturunan Nabi Muhammad SAW. Ya nggak seperti itu, karena jika demikian keadaannya berarti mereka itu menyatakan bahwa kakek-kakek mereka itu berbohong, berkata tidak sesuai dengan kenyataan. Jadi kalau misalkan ya udahlah supaya masyarakat ini nggak ribut, yang mana ributnya juga cuman di Jawa Barat, itu pun di Jawa Barat pun cuman di online saja. Ini dalam pengertian di dalam media begitu ya, itu akan melazimkan kepada bahwa mereka itu mendustakan kakek-kakek mereka dan mendustakan para ulama yang menyatakan itu sahih dan mendustakan para ahli nasab yang menyatakan itu sahih. Kalau misalkan sekarang mengatakan kayak apa kata orang-orang PWI itu, oh ini tidak ada yang sahih, tidak ada naqobah yang mengakuinya. Nah, itu mah menutup mata ya. Sekali lagi itu menutup mata. Ya udah terserah kamu lah mau kayak gimana juga nantinya begitu. Nah, jadi sebetulnya ini bukan kepada Ba'alwi saja. Nah, perkataan Syekh Ali Jum'ah ini akan umum kepada seluruh hukumnya itu kepada seluruh orang yang bernisbah kepada Nabi Muhammad SAW lewat darah, lewat keturunan. Nah, masalahnya nanti kelompoknya si Imad ini meminta syarat-syarat yang aneh-aneh begitu kepada Ba'alwi sebagai keturunannya Nabi Muhammad SAW, yang mana sebetulnya syarat-syarat yang dipinta sama si Imad itu tidak akan menjadikan mereka lolos juga. Jadi kalau syarat-syarat yang disebutkan tadi, kitab sejaman bagi setiap runtutannya, kemudian harus ada tes DNA dengan haplogrup yang mereka inginkan, kemudian harus ada
Dari segi filologi ya tadi ya, kitab itu diantaranya. Dan lain sebagainya lah yang dituntut sama si Kimad. Itu bukan hanya membatalkan Ba'alwi sebetulnya, tetapi membatalkan diri mereka sendiri. Jadi pada momen Imad ini dan kawan-kawannya itu meminta syarat yang aneh-aneh, dan itu memang muncul dari mereka, dan itu mereka tasdik, itu mereka benarkan, sebetulnya mereka itu bukan tidak percaya kepada Ba'alwi sebagai dzurriyyahnya Nabi Muhammad SAW, tetapi mereka itu tidak percaya kepada diri mereka sendiri, bahwa mereka itu bukan dzurriyyahnya Nabi Muhammad SAW, karena syarat-syarat yang mereka pinta tidak akan sampai bisa terpenuhi, jangankan kepada dzurriyyahnya Nabi Muhammad SAW. Coba syarat-syarat yang si Imad ini pinta, coba aplikasikan kepada keturunan raja-raja Inggris, yang mana mereka itu dari raja ke raja, nggak bakalan nemu. Ya itu nanti ada tuh Saud itu keturunan satu bani dengan Musailamah al-Kadzab, itu satu bani. Kalau misalkan pakai DNA nggak bakalan nyambung juga. Jadi ini nanti ada dua nih, yang keturunan nabi palsu tidak akan dianggap sebagai keturunan nabi palsu, karena syaratnya ini nggak bakalan kena kemana-mana. Ya nantinya keturunannya ke monyet tuh kesananya itu. Ke manusia purba. Yang kedua, membatalkan dzurriyyah Nabi Muhammad SAW seluruhnya, kulul ansab. Semua nasab-nasab akan terputus. Jadi akhirnya keturunan Nabi palsu tidak akan diketahui, keturunan Nabi asli diputuskan. Akhirnya tidak terjadi kejelasan begitu. Nah ini yang pada akhirnya akan terjadi. Jadi kita kembali lagi kepada syariat, yang mana syariat itu sudah mengakomodir bagaimana caranya kita untuk mengakui nasab atau untuk menolak nasab. Kita kembali kepada syariat, jangan kembali kepada syarat-syarat konyol yang dipinta oleh Imad. Nah sekarang itu sudah selesai dulu, berarti ini kan secara umum ya, kita musalamah lah saja dulu. Ya si Imad itu keturunannya Wali Songo, kan nanti dia sendiri yang tidak percaya tuh. Kemudian si Fuad Pleret itu juga keturunan Wali Songo juga. Ya itu sudah kita musalamah, berarti ini untuk seluruhnya. Nah apabila seseorang ini dia intisab ya fil kharij, pada kenyataannya dia berdisbah kepada Nabi Muhammad SAW lewat jalur darah, apakah mereka akan masuk neraka atau tidak? Inilah yang akan dibahas oleh Syekh Ali Jum'ah. Mari kita saksikan ya. كل ذرية رسول الله يقول أنه عندهم أن من كان من ذرية رسول الله صلى الله عليه وسلم فهو على النجاة يوم القيامة. Oke. بشرط الإيمان. Nah, kita berhenti di situ dulu ya. Ini sudah terjadi satu hukum dengan syarat. Jadi keturunan Nabi Muhammad SAW itu selamat di yaumil qiyamah bisyartil iman, dengan syarat iman. Nah yang namanya syarat itu idza wujidas syartu maka wujidal masyrut. Apabila syarat itu didapati maka idza faqida ya. Apabila syarat itu tidak didapati maka masyrut tidak akan didapati. Nah, jadi masyrutnya itu apa? Masyrutnya itu selamat. Syaratnya apa? Syaratnya iman. Jadi kalau tidak ada iman, itu yang jelas yang pastinya. Kalau tidak ada iman, dia tidak akan selamat di akhirat, meskipun dia itu keturunannya Nabi Muhammad SAW. Jadi keturunannya Nabi Muhammad SAW itu selamat di akhirat bisyartil iman. Nah bisyartil iman ini dia lebih umum daripada katakanlah ibadah, amal soleh dan maksiat begitu. Karena kita itu membedakan antara iman, amal soleh dan maksiat. Jadi dalam pengertian membedakan itu bagaimana? Begini maksudnya itu. Kamu itu bisa jadi memiliki iman, tapi kamu tidak memiliki amal soleh selain iman. Kalau kita lihat bahwa iman ini adalah amal kolbu begitu. Berarti kan itu amal juga tuh sebetulnya. Nah berarti dia tidak memiliki apapun selain iman. Dia tidak memiliki sholat, dia tidak memiliki zakat dan lain sebagainya. Itu ya. Dzurriyyahnya Nabi Muhammad SAW selamat nanti di yaumil qiyamah. Nah, kalau kita itu melihat nanti lebih umum lagi sebetulnya di dalam ilmu aqaid, Ahlussunnah wal Jamaah
itu tidak harus menjadi dzurriyyahnya Nabi Muhammad SAW untuk selamat di yaumil qiyamah bisyartil iman begitu. Ini berlakunya umum. Makanya disyarati oleh siapa? Syekh Ali Jum'ah bahwa mereka itu akan selamat bisyartil iman. بشرط الإيمان. قال صلى الله عليه وسلم كل سبب ونسب مقطوع يوم القيامة إلا سببي ونسبي. Ayo gimana ya, setiap sabab dan nasab terputus yaumil qiyamah kecuali nasab dan sababku. Itu yang saya bilang kemarin ya, karena kita itu akan hancur, berarti nanti di yaumil qiyamah perhubungan nasab itu tidak ada kecuali nasabnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Masya Allah, ini sudah ditaksis ya, sudah ditaksis, berarti ini sudah ketemu nih jawaban samainya dari Syekh Ali Jum'ah. Jadi sampai kiamat nanti bakal dibawa tuh apa keturunan itu. ومن ارتكب من أهل البيت الكرام رضي الله تعالى عنهم معصية يؤاخذ بها في الدنيا والآخرة. فقال ولو أن فاطمة بنت محمد سرقت لقطع محمد يده. وقيام بعض أهل البيت بالمعاصي لا يعني أنهم في النار لأن الله غفور رحيم sebentar. أن النبي له شفاعات. Sudah, sampai situ dulu ya. Jadi begini, kata Syekh Ali Jum'ah tadi apa? Bahwa yang namanya Ahlul Bait dalam pengertian dzurriyyahnya Nabi Muhammad SAW itu akan mempertanggungjawabkan perbuatannya. Jadi di dunia dan di akhirat begitu ya. Dalam pengertian mereka itu tidak lepas dari konsekuensi hukum. Di dunia itu ada maksiat yang ada hadnya, yang ada hududnya. Seperti mencuri potong tangan, kemudian berzinah itu dirajam, mabuk itu dicambuk, itu kan ada konsekuensi hadnya. Ada maksiat yang tidak memiliki konsekuensi had. Seperti apa? Seperti makan riba. Nah, makan riba itu tidak ada hukuman hadnya. Dicambuk berapa? Nggak ada. Ya udah tobat aja begitu dari makan riba itu. Nah, Ahlul Bait itu tidak terkecuali, mereka juga kena oleh hukum itu. Ini kan pertanyaannya di akhirat tadi itu ya. Jadi ini apa namanya? Ini kena tuh Ahlul Bait tuh. Jadi tidak kebal hukum secara syariat. Nah, itu yang pertama. Cuman kalau di kita kan karena memang sedari awal bukan cuma Ahlul Bait, kalau di kita orang-orang mukmin yang bukan Ahlul Bait pun dalam pengertian dzurriyyahnya Nabi Muhammad SAW itu sudah tidak ada pemberlakuan syariat Islamnya. Ya kita sudah terbebas semua di dunia begitu. Yang mana seharusnya ada supaya itu menjadi dhimmah di yaumil qiyamah ya. Menjadi apa? Menjadi kafarat di yaumil qiyamah. Nah, kemudian berkata tentang yaumil qiyamah, sama di yaumil qiyamah pun ada konsekuensi hukumnya. Cuman kalau kita sudah masuk ke yaumil qiyamah, ini hubungannya tidak tidak melulu timbangan. Jadi kalau keburukan itu dia hanya akan kalau kebaikan dia itu pasti akan dibalas oleh kebaikan lagi, baik itu setara atau lebih. Ya, mayoritas nanti lebih tuh kalau kebaikan. Jadi berbuat kebaikan satu itu nanti balasannya ada yang 1, ada yang 10, ada yang 100, ada yang 700, ada yang sampai tidak terbatas. Nah, ini sudah pengetahuan yang mujma' alaih, yang disepakati. Jika maksiat yang dilaksanakan itu dikembalikan kepada Allah Subhanahu wa taala, yang pasti tidak akan dihukum lebih daripada apa yang dia perbuat. Jadi kalau misalkan dia berbuat keburukan 10, maka dia tidak akan disiksa kecuali hanya 10 saja. Tidak akan disiksa 100, nggak ada ceritanya itu. Tapi kalau diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala, ini berarti terbebas. Nah, dalam pengertian ini Ahlul Bait pun dzurriyyah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tidak terlepas dari konsekuensi ini. Nah, hanya saja nanti di akhirat itu ada yang namanya syafa'ah, yang mana itu tadi disambungkan dengan perkataan Syekh Ali Jum'ah menukil hadisnya Nabi Muhammad SAW bahwa seluruh nasab itu terputus kecuali nasabnya Nabi Muhammad SAW di akhirat begitu. Nah, ini kita teruskan ya. Nah, bentar ini supaya paham nih.
لأن الله غفور رحيم ولأن النبي له شفاعات ولأن الله يختم لهم بخير. Nah, ini apabila ada zuriyahnya Nabi Muhammad SAW melaksanakan suatu dosa tertentu, baik kecil ataupun besar, tidak berarti nanti di yaumil qiyamah akan disiksa, tidak berarti. Itu dalam pengertian tidak pasti karena dikembalikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan ini bukan hanya untuk zuriyahnya Nabi Muhammad SAW, tetapi untuk seluruh umat muslim, untuk seluruh orang yang wafat dalam keadaan membawa iman. Nah, makanya pastikan kita itu wafat dalam keadaan iman. Makanya ada perintahnya kan, wala tamutunna illa wa antum muslimun. Itu kan dalam pengertian kita itu harus menjaga keimanan, bukan dalam pengertian kita itu harus mati dalam keadaan mukmin. Kita nggak tahu mati kita kapan, kan begitu. Nah, makanya di sini ada peringatan keras untuk orang-orang yang mendukung iman. Hati-hati itu ya, hati-hati sekali. Karena itu bisa menjerumuskan ke dalam kekafiran. Kalau misalkan yang digembar-gemborkan, Mi'raj 70 kali, kemudian Mi'raj naik kambing dan lain sebagainya, itu min babil karomat. Ya, kalau to'nun nasab apalagi sampai menghalalkannya, itu min babil min babil perkara-perkara yang memurtadkan gitu, membabil riddah. Kalau itu sudah lain lagi. Jadi kamu itu jangan mengambil bahasanya ya, kalau di kita makan ada bahasa begini nih, jangan mengambil jangan mengambil bahasanya jadi jangan ambil resiko lah begitu ya. Hanya karena kamu itu benci kepada habaib atau cinta kepada imad, atau kamu itu kurang pengetahuan sampai membenarkan apa yang dikatakan imad, kamu itu mengorbankan keimanan kamu, keislaman kamu gara-gara kamu itu ikut imad. Jangan begitu ya. Ini kasihan karena kemungkinan mati dalam keadaan di luar Islamnya itu besar. Oh sebentar, ada satu lagi nih. Kenapa demikian? Karena bisa jadi, dan ini yang sering disebutkan oleh para ulama ya, untuk zuriyah Nabi Muhammad SAW ini secara umum, baik Wali Songo atau Ba'alwi begitu. Ya kalau misalkan kamu yang nggak percaya Ba'alwi berarti untuk Wali Songo tuh ya. Kalau untuk percaya Ba'alwi berarti untuk Ba'alwi. Seperti ini untuk zuriyah Nabi Muhammad SAW keseluruhan. Jadi tatkala zuriyahnya Nabi Muhammad SAW ini melaksanakan dosa, kita itu husnuzon, mereka itu wafatnya dalam keadaan baik begitu. Wafatnya dalam keadaan baik. Karena apa? Karena ada darah Rasulullah SAW di situ. Jadi yang tidak memiliki darahnya Nabi Muhammad SAW, jangan hasad. Saya lo nggak punya, saya tuh ya darahnya darah Nabi Nuh. Ya punya kalau Nabi Nuh. Itu kan semua dari Nabi Adam tuh sirna dulu. Jadi semuanya itu kita kena Nabi Nuh semua tuh. Ya pasti kena Nabi Adam pasti. Cuman kena Nabi Nuh juga pasti. Jadi kita itu abnaun Nuh semuanya juga ya, anak-anaknya Nabi Nuh tuh. Nah, karena jauh sekali kan begitu. Dan kita juga tidak bisa meminta syafaat kepada Nabi Nuh karena memang sudah jelas Nabi Nuh nanti akan melepaskan tangan begitu ya. Saya juga ada masalah tuh, kamu pergi saja ke Nabi Ibrahim, kan begitu. Di dalam hadis sudah disebutkan ya. Nah, itu banyaklah pendalamannya. Nah, cuman kalau untuk husnuzon bukan hanya untuk zuriyahnya Nabi Muhammad SAW saja. Kalau husnuzon untuk semuanya. Makanya orang-orang NU itu kalau ada orang yang wafat suka ditanya, ini mayit baik atau tidak? Baik, begitu kan? Suka dijawab. Meskipun misalkan orangnya yang matinya itu ya nggak baik-baik amat, atau malah belum pernah disaksikan berbuat kebaikan. Misalkan dia preman dan lain sebagainya. Tapi kita tetap menyebut baik karena itu bagian dari husnuzon kepada orang mukmin. Dari situlah saya itu mendoakan supaya si Imad ini dia mati su'ul khotimah begitu. Itu ya saya kenapa pengen si Imad itu mati su'ul khotimah. Enak banget udah bikin perpecahan kayak gini. Emangnya sekarang kalau si Imad mati kemudian orang-orangnya bakal balik gitu? Nggak bakalan balik. Ini mah udah ila yaumil qiyamah udah bakal kayak gini. Jadi di Indonesia ila yaumil qiyamah akan fitnah Ba'alwi ini nggak bakalan reda begitu. Ya, kenapa? Ya karena itu sudah dijadikan ideologi. Orang-orang yang mengamini ideologinya juga orang-orang yang memang bodoh, juhala, orang-orang yang jahil, yang cuman gerak kalau ada duitnya. Nah, makanya saya itu tadi sekali lagi mendoakan kepada Allah Subhanahu wa taala mudah-mudahan si Imad ini mati dalam keadaan su'ul khotimah. Kenapa? Ya enak banget dia itu udah bikin fitnah segini besarnya kemudian nanti mati dalam keadaan husnul khotimah. Enak banget. Males ya.
Ya cuman kan doa mah tidak berpengaruh begitu. Ya doa mah tidak berpengaruh dan itu ada syariatnya ya. Jadi saya emang ngaji, saya tuh ngaji. Jadi saya tahu apa yang boleh dan apa yang tidak. Begitu. Nah, kita lanjutkan lagi ya. ولكن أهل البيت تحت سلطان الشرع فمن ارتكب منهم معصية أو جريمة في حق العباد أو في حق الله عوقب ووقع عليه الشرع الشريف فالشرع أولى منهم وكان. Tuh, nah lihat itu, coba lihat sebentar. Syariat lebih utama daripada mereka. Iya, jadi syariat itu dia sesuatu yang sudah baku. Menjaga syariat itu dia lebih utama daripada menjaga ahlul bait. Itu betul. Dalam pengertian apabila bukan tanakut, apabila berkumpul dua perkara nih, apa? Satu, hak-haknya sebagai ahlul bait. Dua, kewajiban-kewajiban sebagai orang mukmin, maka kewajiban sebagai orang mukmin ini yang harus dilaksanakan. Jadi secinta apapun kita kepada ahlul bait, tatkala ahlul bait ini salah, itu ada kewajiban untuk menjelaskan kesalahannya, bukan mencela orangnya begitu. Nggak bisa. Tapi kalau selain ahlul bait itu dicela boleh. Selain ahlul bait itu dicela boleh begitu ya. Nah ini Ustadz kan Imad juga itu ahlul bait begitu, atau dalam bagian Nabi Muhammad SAW dia sendiri yang nggak percaya. Ya, dia sendiri yang mengeluarkan syarat yang aneh-aneh yang dia sendiri pun nggak punya syarat itu. Makanya nanti kenapa ada rahasia, kenapa Imad itu dia tidak mau mengakui bapaknya. Itu nanti ada rahasianya tuh saya bongkar ya. Nah, sampai sini dulu nih. Jadi menjaga syariat itu aula gitu ya. Turafa Makkah ضبطوه يشرب الخمر فذهبوا به إلى الحاكم ليقيم الحد فأقام الحد وهو يضربه يقول له سامحني يا سيدي الله بس يضربك هضربك سامحني يا سيدي. Oke, itu dipukul, dicambuk, tapi tetap dengan adab kan begitu. Maafkan Habib, maafkan Sayyid kan begitu. Kalau dia bukan dzurriyyah mah ya udah kamu itu ya bedegong begitu, udah masukin barak militer. sekalian. هذه الناس اللي بتفهم سامحني ايه يا سيدي. فهذا هو الجزء الأول ونرجو الله سبحانه وتعالى أن يقيمنا في الستر على هفوات أهل البيت الكرام. آمين آمين. حبا في رسول الله. betul. Sallallahu alaihi والستر wasallam. مطلوب منا لعموم الأمة. Betul. Sebentar. Nah, ini di dalam menutup aib ya, bukan hanya menutup aib ahlul bait saja atau dzurriyyahnya Nabi Muhammad SAW saja, tidak, tapi menutup aib itu aib pribadi ya. Itu diharuskan dari seluruh umat, bukan hanya dari dzurriyyahnya Nabi Muhammad SAW. Dalam pengertian ya, kalau misalkan nih si Imad itu ini kan contoh ya, jangan si Imad lah, Zaid lah. Ya misalkan Zaid ini kan dia sering keliling-keliling tuh, nggak pernah pulang-pulang ke rumah. Nah, kita itu sebagai supirnya Zaid nih. Nah, Zaid itu suka jajan, begitu ya, suka jajan gorengan. Yang kering-kering, suka jajan gorengan yang basah-basah gitu. Tapi itu nggak boleh diumbar, ya. Udah diem kita itu. Itu menutup aibnya si Zaid. Ya cuman Zaid ini gak usah dibilang-bilang, cuman ya kita tegur aja Zaid itu. Nah, kecuali kalau si Zaid ini dia menunjukkan menunjukkan maksiatnya. Jadi maksiat itu nanti ada beberapa perkara, ada maksiat jasad, ada maksiat lisan, ada maksiat kolbu. Nah, kalau misalkan saya ini suka mengkritik orang-orang, itu yang mereka itu mengumbar kesalahan mereka, mengumbar maksiat mereka begitu. Karena di antara maksiatnya lisan itu di antara maksiatnya lisan itu salah dalam keadaan dia tahu itu salah. Ya, kalau misalkan dalam keadaan tidak tahu itu salah, itu khilaf begitu ya, ghaflah. Nah, dalam pengertian bahwa ya maksiat itu dia berdosa, dan dosa mengumbar maksiat itu lebih besar daripada maksiat itu sendiri. Saya suka bilang tuh, kalau kamu bikin maksiat itu ya jangan bikin maksiat itu. Cuman kalau sampai bikin maksiat jangan sampai ada orang yang tahu begitu. Jangan sampai ada orang yang tahu. Ini mah udah minum-minum posting. Main ke diskotik posting, jangan. Nggak boleh. Ya. Nah, ini orang bodoh begitu ya. Orang berpikirnya nggak aja, kemudian
memfitnah orang sana sini di hadapan umum, ya itu harus diselesaikan juga di hadapan umum. Malahan kalau kesalahan-kesalahan yang berupa ilmu itu, jangankan yang sengajanya, yang tidak sengajanya pun itu ada hak untuk dibicarakan di hadapan umum karena dia berbicara hal itu di hadapan umum. بهدبة ثوبك تستر على أخيك فما بالك لو كان مودة لرسول الله Sallallahu alaihi wasallam. Betul, itu harus ditanamkan itu ya. والعفو مطلوب منا للسادة الكرام لكنهم لا يعفيهم لا من شرع في الدنيا ولا من مؤاخذة في الآخرة إلا أن مصيرهم بعد العفو والصفح والمسامحة والود والشفاعة إلى الجنة Syartul iman. بشرط الإيمان. Oke. Nah, sepertinya sampai situ saja dulu ya. Jadi nanti banyak sekali bempernya lah kalau di kita Maya jadi zuriyahnya Nabi Muhammad SAW itu. Banyak sekali bempernya di dunia bikin salah gitu. Kita harus menutupinya hubban li Rasulillah SAW. Karena cinta kepada Nabi Muhammad SAW. Kalau kita nih bikin dosa ya, kenapa kita itu mau menutupi aib diri sendiri? Kenapa kita itu mau menutupi aib kita? Itu kan hubban li nafsi, itu cinta kepada diri kita tuh. Kemudian kalau misalkan kita melihat anak kita itu bermaksiat ya, itu jangan malah diarak, dimasukin ke barak begitu ya, kalau masih bisa ditanggulangi. Ya enggak, kita tutupi aibnya, kasihan anak itu. Kenapa? Bukan karena cinta kepada diri kita, itu cinta kepada anak kita begitu. Nah, kemudian kita melihat ada orang mukmin melakukan maksiat, kita tutupi juga aibnya, hubban li ummati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Nah, kalau zuriyahnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam berbuat dosa, itu kita tutupi hubban li Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Nah, itu sudah yang paling tinggi itu. Jadi tutupilah aib orang lain, terutama aibnya zuriyah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya itu mah dari golongan dari manapun lah. Ya kalau kita mah kalau nggak pakai patokan si Imad mah enak, banyak zuriyahnya Rasulullah itu. Nggak usah hasad, nggak usah diperangi, nggak usah dinyinyirin begitu. Karena banyaknya ini enak menjadikan kita bisa milih mana yang kita cocok, kan begitu sebetulnya ya. Ahlul Bait itu yang Syiahnya ada, yang Muhammadiyah nggak tahu enggak tuh. Yang Syiahnya ada, yang NU-nya ada, yang lebih pro kepada NU. Ya, dulu nih yang lebih pro kepada NU daripada kepada RA. Ada itu, ya ada yang lebih pro kepada NU daripada kepada FPI, banyak habaib itu. Ya, ini kok tiba-tiba muncul seseorang namanya Imad, dia demikian. Itu fitnah akhir zaman ya. Insya Allah nanti kita akan lanjutkan nasihat kepada yang ada di PWI LS ya. Ya, pokoknya secara umum yang ikut sama tesis odong-odongnya Imad. Insya Allah nanti kita akan bahas itu. Ini mudah-mudahan video ada manfaatnya. Wallahu ta'ala a'lam bissawab. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh.